Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Medrisnilan Lestari Syanturi dengan NIM channel 24014. Di sini saya akan mempresentasikan hukum hak kekayaan intelektual. Terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum hak kekayaan intelektual. Nah, poin pembahasan pada kali ini yaitu ada 6. Yang pertama, apa itu hak kekayaan intelektual, kemudian cabang hak kekayaan intelektual, fungsi dan tujuan hak kekayaan intelektual, manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia, serta diakhiri dengan kesimpulan. Yaitu apa itu hak kekayaan intelektual. Berdasarkan substansinya, hak kekayaan intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan European Commission ASEAN Project on the Protection in Intellectual Property Rights atau ECAP mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia. Selanjutnya, cabang-cabang hak kekayaan intelektual ada 7 cabang. Yang pertama, hak cipta atau copyright yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bersifat deklaratif sehingga muncul otomatis saat karya diwujudkan tanpa wajib didaftarkan. Yang kedua, hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 melindungi invensi teknologi baru yang dapat diterapkan di industri dan harus didaftarkan atau first to file. Perlindungannya 20 tahun, 10 tahun untuk paten sederhana. Tidak dapat diperpanjang dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Yang ketiga yaitu merek, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, diubah Undang-Undang Cipta Kerja. Karakteristik utamanya sebagai tanda pembeda barang atau jasa dalam perdagangan. Sistem konstitutif first to file. Ketentuan penting, perlindungan 10 tahun. Keempat, desain industri. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Karakteristik melindungi tampilan estetis produk 2D atau 3D yang baru dan dapat diproduksi industri. Sistem konstitutif, ketentuan utama perlindungan 10 tahun sejak penerimaan permohonan dan tidak dapat diperpanjang. Yang kelima yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Karakteristiknya hak eksklusif atas desain tata letak sirkuit elektronik terpadu yang orisinal. Yang keenam yaitu rahasia dagang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 berupa informasi bisnis atau teknologi bernilai ekonomi yang dirahasiakan. Yang terakhir yaitu perlindungan varietas tanaman, diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 melindungi varietas tanaman baru hasil permuliaan yang stabil dan seragam, harus didaftarkan dan memberi hak eksklusif untuk produksi, penjualan, dan distribusi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan hak kekayaan intelektual. Ada beberapa fungsi dan tujuan. Yang pertama sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian industri dan juga usaha di kawasan Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum sebagai intensif bagi pencipta, inventor, dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk
mengomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya. Yang kedua, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor. Yang ketiga, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Yang keempat, sistem paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu baru. Kelima, peningkatan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. Yang keenam, Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, etnik, dan budaya, serta kekayaan di bidang seni, sastra, dan budaya, serta ilmu pengetahuan dengan perkembangannya memerlukan perlindungan hak kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Yang kedelapan, memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreativitas bagi masyarakat. Selanjutnya, mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia, serta meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeaan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Conversion Establishing the World Intellectual Property Organization. Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Selanjutnya Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Yang terakhir, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa hukum hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan perangkat hukum yang memberikan perlindungan eksklusif dan apresiasi ekonomi atas hasil kreativitas intelektual manusia seperti hak cipta, hak paten, merek, dan rahasia dagang yang lahir dari kemampuan olah pikir dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi. Dengan adanya regulasi ini, pencipta memiliki hak monopoli untuk menggunakan karyanya sekaligus berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mencegah pembajakan dan mendorong inovasi berkesinambungan bagi pertumbuhan ekonomi. Secara umum, HKI bertujuan memberikan kepastian hukum yang aman bagi kreator, meningkatkan daya saing produk, serta memastikan originalitas karya dihargai dalam masyarakat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.